Maret 2021, aku diminta memimpin penginjilan di sebuah gereja. Usai mendengarnya, aku berpikir, penginjilan di gereja ini selalu tak bersemangat. Beberapa pengawas telah ditugaskan, tapi hasilnya kurang baik. Pemimpin mau aku, awam yang tak pernah memimpin penginjilan untuk memimpin, hanya memperburuk kan? Jika ku ambil dan kerjaku buruk, tak hanya menunjukkan aku tidak mampu kerja, aku bisa dianggap tak sadar diri dan tak kenal diri. Mungkin lebih baik tak ku ambil. Kemudian, aku pun menolak itu. Pemimpinku datang bersekutu denganku, katanya tak ada calon sesuai. Berharap ku peka pada kehendak Tuhan dan menanggungnya. Lalu ku sadar, menolaknya bukanlah kehendak Tuhan. Iya. Ku ingat firman-Nya. Katamu kau memperhatikan beban Tuhan dan membela kesaksian gereja, tapi siapa sungguh melakukannya? Tanya dirimu, kau sudah menunjukkan pertimbangan akan beban Tuhan? Dapatkah maksudku digenapi di dirimu? Kau sudah serahkan hatimu di saat yang paling krusial? Apa kau melakukan kehendakku? Tanyakan semua ini pada dirimu dan seringlah memikirkannya. Dihadapkan pada pertanyaannya, aku malu. Sedang ada kesulitan dengan penginjilan. Di saat penting ini, aku harus memikirkan kehendaknya. Aku takut disingkapkan, dipandang rendah, jadi kutolak dan kuhindari tugasnya. Aku egois, tak berguna. Ku ingat juga katanya. Menuju Yerusalem, Yesus kesakitan. Seolah pisau dipelintir di dalam jantungnya. Namun dia tak punya niat mengingkari ucapannya. Kekuatan dahsyat mendorongnya ke tempatnya akan disalibkan. Lalu dia dipaku di salib, serupa dengan daging berdosa, menuntaskan penebusan manusia. Dia lepas belenggu kematian dan alam maut. Maut, neraka, hilang kuasa di hadapannya, takluk olehnya. Dia hidup 33 tahun, selalu berusaha memenuhi kehendak Tuhan sesuai pekerjaan Tuhan saat itu, tak memikirkan untung rugi pribadi, hanya kehendak Bapa. Maka, usai dia dibaptis, Tuhan berkata, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Karena pelayanannya selaras kehendak Tuhan, Tuhan menaruh beban menebus manusia di bahunya, memintanya menuntaskan. Dia layak dan berhak menyelesaikan tugas penting ini. Sepanjang hidup dia menanggung penderitaan bagi Tuhan, dicobai iblis berkali-kali, tapi dia tak pernah tawar hati. Tuhan memberinya tugas besar karena mempercayai dan mengasihinya. Sehingga berkata, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Jika seperti Yesus, kau memedulikan beban Tuhan dan menyangkal dagingmu, Tuhan akan mempercayakan tugas penting agar kau memenuhi syarat melayaninya. Hanya dalam keadaan itu kau bisa bilang sedang melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan amanatnya, dan di saat itulah kau akan berani bilang kau sungguh melayaninya. Amin. Amin. Saat kurenungkan, aku sangat tersentuh. Tuhan Yesus berinkarnasi untuk bekerja di bumi, untuk melakukan kehendak Bapa. Menghadapi penderitaan penyaliban, meski lemah, dia tak berniat menarik diri atau mundur. Dia tak memikirkan untung rugi pribadi. Dan akhirnya dia menuntaskan penebusan bagi manusia. Sebagai orang yang dirusak iblis, bisa turut dalam penginjilan adalah kehormatan. Ya.
Jika kutolak karena takut disingkapkan, hati Tuhan akan hancur. Kurenungkan, aku sangat terilhami. Peranku tanpa ragu menerima tugas, melakukan sebaik mungkin, dan percaya bimbingan Tuhan. Iya. Aku pun menerimanya dan mulai mengawasi penginjilan. Saat itu, aku tak tahu cara bekerja dengan baik. Jadi aku sering menghadap Tuhan untuk berdoa dan berseru. Agar hasil baik, orang-orang baik harus bekerja sama. Aku pun mencari orang yang bisa menanggung beban dan berkualitas baik. Pemimpin juga sering membimbing kami. Saudara-saudari dari gereja lain juga berbagi cara penginjilan. Sampai September, penginjilan di gereja yang kuawasi 10 kali lebih efektif. Iya. Syukur kepada Tuhan. Jika ada niat benar dan memikirkan kehendaknya, orang akan dibimbing dan diberkati Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Pemimpin pun memuji. Penginjilan yang kau awasi kini cukup efektif. Pengawas lain bilang, jangan lagi menganggap dirimu awam. Mendengar semua ini membuatku puas. Akhirnya aku dipuji sebagai pengawas yang memenuhi syarat. Kelak, selama aku stabil dalam tugasku dan memastikan penginjilan efektif, aku tak perlu takut dipindah atau diberhentikan. Ya, mudah sekali untuk berpuas diri dan tak mengalami kemajuan. Iya, aku tak menganggapnya serius saat itu. Pemimpin lalu mengatur agar staf penginjilan ke gereja kami. Saat mendengar, aku terkejut dan merasakan penentangan. Pemimpin memindahkan banyak orang. Bukankah ini berarti pekerjaan penginjilan kami harus berlipat-lipat kali lebih efektif? Ini sulit bagiku. Mereka memberitakan Injil dengan baik di gereja sebelumnya. Jika penginjilan mereka buruk di gereja tanggung jawabku, artinya kemampuan kerjaku buruk dan lebih rendah, kan? Jika efektivitas pekerjaan tak naik, aku bisa diberhentikan. Semua akan mengetahui kemampuan asliku. Pemimpin pasti akan kecewa denganku. Aku tak akan dipromosikan atau dibina lagi. Kini, aku familiar dengan keadaan gereja. Aku tahu aku mampu bekerja baik. Ada kemajuan setiap bulan. Statusku sebagai pengawas aman. Kini, dengan lebih banyak orang, bagaimana jika semua kelak tak berhasil? Aku lebih baik tetap seperti ini. Jika tak menerima pengaturan, aku menghalangi penginjilan, dan pemimpin akan memberhentikanku. Tapi aku tak puas menerima pengaturan ini. Aku duduk di depan komputer, melihat daftar orang yang akan dikirim, dan merasa frustrasi. Aku ingat ucapanku dulu ke pemimpin, penginjilan lebih efektif jika ada lebih banyak staf di gereja. Aku menyesalinya. Pemimpin pasti mendengar itu sebelum memutuskan mengirim staf lagi. Jika tak berhasil, akankah pemimpin minta tanggung jawabku? Karena itu, aku lambat mengoordinasi personel baru. Ini bisa menunda pekerjaan. Lebih banyak yang menyebarkan Injil lebih baik, kan? Iya. Pemimpin melihatku, menunjukkan aku sedang melindungi diri. Dia juga mengirimiku firman Tuhan. Tuhan berfirman, jika kau merasa mampu bekerja, tapi juga takut membuat salah dan diusir, sehingga kau malu, stagnan, tak ada kemajuan. Apakah itu sikap tunduk? Jika orang memilihmu menjadi pemimpin, kau mungkin merasa wajib bertugas karena terpilih, tapi kau tak memperlakukan secara proaktif. Kenapa tak proaktif? Karena kau punya pemikiran dan merasa menjadi pemimpin tidaklah baik, seperti di ujung pisau atau di atas es tipis. Jika baik, takkan ada penghargaan, tapi jika buruk, aku akan ditangani dan dipangkas. Itu bukan yang terburuk. Jika aku diganti atau diusir, berarti semuanya berakhir, kan?
Saat itu ada pergumulan di batinmu. Sikap apa ini? Waspada dan salah paham? Sikap yang tak seharusnya ada dalam tugas. Sikap berkecil hati dan negatif. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Aktiflah mencari kebenaran, serta tunduk dan kooperatif. Itu bisa menuntaskannya. Bukan malu, takut, dan cemas. Apa disingkap dan diusir berkaitan dengan jadi pemimpin? Jika bukan pemimpin, apa watak rusakmu lenyap? Cepat atau lambat, kau harus ubah watak rusakmu. Juga, jika bukan pemimpin, kesempatan berlatih sedikit, kemajuan hidup akan lambat, kesempatan disempurnakan sedikit. Meski penderitaan pemimpin atau pekerja lebih banyak, upah pun banyak. Jika mampu mengejar kebenaran, kau akan dapat disempurnakan, sungguh berkat yang besar. Jadi, kau harus tunduk dan bekerja sama. Ini tugas dan tanggung jawabmu. Apapun jalan di depan, hatimu harus taat. Ini sikap yang harus ada dalam tugas. Amin. Amin. Firman-Nya menyingkap keadaanku. Setelah staf penginjilan bertambah, pertimbangan awalku, masa depan, dan nasibku. Aku cemas usai banyak orang ditambahkan sekaligus. Jika tak lebih efektif, aku akan disingkap dan diberhentikan. Semua saudara-saudariku akan tahu kemampuanku yang sebenarnya. Pemimpin akan mengenalku, takkan lagi mempromosikan dan membinaku. Ini membuatku takut, defensif, salah paham, ingin menghindari suasana. Di firman-Nya ada jalan penerapan. Aku harus selalu taat pengaturan Tuhan. Ini tanggung jawab serta sikap yang harus kumiliki. Setelahnya, aku berangsur menenangkan diri. Aku berdoa ketaatan serta memohon bimbingannya. Lalu aku teringat sebaris firman. Otoritas dan kedaulatan Tuhan atas nasib manusia itu terpisah dari kehendak manusia, tak mengikuti kesukaan dan pilihan manusia. Amin. Firman-Nya datang tepat waktu. Kapan tepatnya Injil tersebar, sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Penerima pekerjaan Tuhan akhir zaman di areaku bertambah. Adalah bukti Roh Kudus bekerja intensif. Tuhan ingin mendapat lebih banyak orang. Kehendak Tuhan ada di balik itu. Ya. Ya. Maka, meminta lebih banyak orang untuk bekerja sama menyebarkan Injil di lingkup lebih luas adalah tak terelakkan dan masuk akal. Amin. Iya. Injil kerajaan pasti tersebar di sana. Amin. Dengan begitu, aku pun menjadi yakin. Aku tak boleh membiarkan sikapku menghalangi penginjilan. Aku harus tunduk pengaturannya, benar menangani penginjilan dan bertugas. Amin. Jadi keesokan paginya, aku membagi tugas ke saudara-saudari baru. Ya. Aku merenungkan alasanku, takut mengambil tanggung jawab, dan mencemaskan reputasi dan statusku. Dari firman Tuhan, aku mendapat pengenalan diri. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Antikristus adalah orang yang licik, bukan? Apapun yang mereka lakukan, mereka berkomplot dan memikirkannya 8 atau 10 kali, atau bahkan lebih. Pikiran mereka penuh dengan pemikiran tentang bagaimana membuat diri mereka memiliki posisi yang lebih stabil di antara orang banyak, bagaimana memiliki reputasi yang lebih baik dan gengsi yang lebih tinggi, bagaimana menjilat yang di atas, bagaimana membuat saudara-saudari mendukung, mencintai, dan menghormati mereka, dan mereka melakukan apapun untuk mendapatkan hasil ini.
Jalan apa yang mereka tempuh? Bagi mereka, kepentingan rumah Tuhan, kepentingan gereja, dan pekerjaan rumah Tuhan bukanlah pertimbangan utama mereka, dan terlebih lagi bukanlah hal-hal yang menjadi perhatian mereka. Apa yang mereka pikirkan? Hal-hal ini tidak ada kaitannya denganku. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Orang harus hidup untuk diri mereka sendiri dan untuk reputasi dan status mereka sendiri. Itulah tujuan tertinggi mereka. Jika orang tidak tahu bahwa mereka harus hidup untuk diri mereka sendiri dan melindungi diri mereka sendiri, artinya mereka orang bodoh. Jika aku diminta untuk melakukan penerapan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan tunduk kepada Tuhan dan pengaturan rumahnya, maka itu akan tergantung pada apakah melakukannya akan bermanfaat bagiku atau tidak, dan apakah akan ada untungnya bagiku jika aku melakukannya. Jika tidak tunduk pada pengaturan rumah Tuhan akan membuatku dikeluarkan dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkat, maka aku akan tunduk. Jadi, untuk melindungi reputasi dan status mereka sendiri, Antikristus sering memilih untuk sedikit berkompromi. Dapat dikatakan bahwa demi status, Antikristus mampu menanggung segala jenis penderitaan, dan demi memiliki reputasi yang baik, mereka mampu membayar harga berapapun. Pepatah, seorang pria hebat tahu kapan harus mengalah dan kapan tidak, tampaknya berlaku bagi mereka. Ini adalah cara pikir iblis, bukan? Ini adalah falsafah hidup iblis di dunia, dan ini juga merupakan prinsip iblis untuk bertahan hidup. Ini benar-benar menjijikkan. Amin. Amin. Tersingkap Antikristus sangat licik. Apapun aksinya, mereka punya rencana. Selalu memikirkan itu baik untuk gengsi dan status mereka atau tidak, dan cara mendapat reputasi dan status di tengah orang banyak. Tapi pekerjaan gereja tak mereka anggap penting. Mereka tak memikirkannya. Iya. Perilakuku sama seperti Antikristus, kan? Saat pemimpin mengangkatku jadi pengawas, pemikiran pertamaku aku tak cakap, itu terlalu sulit. Dan jika tak sukses, aku akan dianggap tak berkualitas atau tak mampu. Betapa memalukannya jika diberhentikan karena itu. Jadi, aku merasa tak mampu menerimanya. Saat pemimpin memberi lebih banyak staf, kurasa lebih banyak orang, lebih banyak tekanan. Tanggung jawabku pun lebih besar. Jika penginjilan tak seefektif harapan, kemampuan asliku akan tersingkap. Aku bisa kehilangan kedudukan. Ini akan sangat memalukan. Untuk menjaga gengsi dan status, aku rela menunda pekerjaan gereja daripada menambah staf. Aku egois dan hina. Itu sama seperti Antikristus, kan? Saat merenung, aku mulai takut dengan yang tampak pada perilakuku. Terutama saat Tuhan singkap bahwa Antikristus bisa tampak taat di luar, tapi sebenarnya menjaga gengsi dan status. Mereka taat sebagai kompromi untuk menipu. Aku ingat saat pemimpin memberi lebih banyak staf, ada sedikit kompromi itu di diriku. Aku tahu itu sudah pasti. Jadi jika aku tak menerimanya, itu menghambat penginjilan. Paling-paling citraku rusak di hati orang, dan jika ada yang salah, aku dapat diberhentikan. Karena ini, aku harus taat. Perbuatanku seperti Antikristus yang disingkap Tuhan, kan? Aku sanggup menderita demi gengsi dan status dan berpikir, manusia hebat tahu kapan harus mundur dan kapan tidak. Ketaatanku menjijikan dan memuakkan bagi Tuhan. Iya. Persekutuan ini baik. Aku juga begitu.
Saat yang tak kuinginkan terjadi dalam tugas. Aku tampak taat di luar, tapi aku hanya berkompromi untuk gengsi dan statusku karena takut diberhentikan jika tak taat. Iya. Tanpa penyingkapannya, aku takkan sadar. Ketaatan penuh kompromi sebenarnya licik dan jahat. Iya. Lalu aku membaca firman Tuhan lainnya. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika ada orang yang berkata bahwa mereka mencintai kebenaran dan mereka mengejar kebenaran, padahal pada dasarnya tujuan yang mereka kejar adalah untuk menonjolkan diri mereka sendiri, untuk pamer, untuk membuat orang mengagumi mereka, untuk mencapai kepentingan diri mereka sendiri, dan melaksanakan tugas mereka bukan untuk menaati atau memuaskan Tuhan, melainkan untuk memperoleh gengsi dan status, maka pengejaran mereka itu tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalam hal pekerjaan gereja, apakah tindakan mereka adalah penghambat, atau apakah tindakan mereka membantu memajukannya? Tindakan mereka jelas merupakan penghambat. Semua itu tidak memajukan pekerjaan gereja. Ada orang yang berkoar-koar menyatakan bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan gereja, tetapi mengejar gengsi dan status pribadi mereka, menjalankan urusan mereka sendiri, membuat kelompok tertutup mereka sendiri, kerajaan kecil mereka sendiri. Apakah orang semacam ini sedang melaksanakan tugas mereka? Semua pekerjaan yang mereka lakukan pada dasarnya mengganggu, mengacaukan, dan merusak pekerjaan gereja. Apa akibat dari pengejaran mereka akan status dan gengsi? Pertama, ini memengaruhi bagaimana umat pilihan Tuhan makan dan minum firman Tuhan dan memahami kebenaran. Ini menghalangi jalan masuk kehidupan mereka. Itu menghentikan mereka memasuki jalur yang benar dalam kepercayaan kepada Tuhan dan membawa mereka ke jalan yang salah, yang merugikan umat pilihan dan membawa mereka menuju kehancuran. Dan pada akhirnya, apa akibatnya terhadap pekerjaan gereja? Itu mengakibatkan penghancuran, gangguan, dan perusakan. Inilah konsekuensi yang ditimbulkan oleh pengejaran orang akan ketenaran dan status. Ketika mereka melaksanakan tugas mereka dengan cara ini, bukankah ini dapat didefinisikan sebagai menempuh jalan anti-Kristus? Ketika Tuhan meminta orang-orang mengesampingkan status dan gengsi, bukan berarti Dia sedang merampas hak orang untuk memilih. Sebaliknya, itu karena ketika mengejar gengsi dan status, orang mengganggu dan mengacaukan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan, dan bahkan dapat memengaruhi orang lain dalam hal makan dan minum firman Tuhan, dalam hal memahami kebenaran, dan dengan demikian dalam hal memperoleh keselamatan Tuhan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Ketika orang mengejar gengsi dan status mereka sendiri, mereka pasti tidak akan mengejar kebenaran, dan mereka pasti tidak akan melaksanakan tugas mereka dengan setia. Mereka hanya akan berbicara dan bertindak demi gengsi dan status, dan semua pekerjaan yang mereka lakukan tanpa terkecuali adalah demi hal-hal tersebut. Berperilaku dan bertindak dengan cara seperti ini tentu saja berarti menempuh jalan anti-Kristus. Itu adalah gangguan dan pengacauan terhadap pekerjaan Tuhan, dan terutama mengakibatkan terhalangnya pengabaran Injil Kerajaan dan aliran bebas kehendak Tuhan di dalam gereja. Jadi, dapat dikatakan dengan pasti bahwa jalan yang ditempuh oleh mereka yang mengejar gengsi dan status adalah jalan penentangan terhadap Tuhan.
Ini adalah penentangan yang disengaja terhadapnya, perlawanan terhadapnya. Ini artinya bekerja sama dengan iblis dalam menentang Tuhan dan melawan Dia. Inilah natur dari pengejaran orang akan status dan gengsi. Masalah dengan orang yang mengejar kepentingan diri mereka sendiri adalah bahwa tujuan yang mereka kejar adalah tujuan iblis. Semua itu adalah tujuan yang jahat dan tidak adil. Ketika orang mengejar kepentingan pribadi seperti gengsi dan status, tanpa disadari mereka menjadi alat iblis, mereka menjadi saluran bagi iblis, dan selain itu, mereka menjadi perwujudan iblis. Mereka memainkan peran negatif di dalam gereja, terhadap pekerjaan gereja, dan terhadap kehidupan bergereja yang normal, serta terhadap pengejaran normal umat pilihan Tuhan. Efek yang mereka hasilkan adalah mengganggu dan merusak. Mereka memiliki efek yang merugikan dan negatif. Amin. Amin. Firman-Nya menyingkap natur dan akibat mengejar, gengsi dan status. Iya, jika yang kita lakukan hanyalah mengejar gengsi dan status, ini menentang Tuhan. Kita hamba iblis pengganggu pekerjaan gereja. Iya, esensinya serius. Iya. Saat pemimpin menambah staf penginjilan, aku tahu staf penginjilan kami sedikit. Kami tak menyebarkan Injil secepat jika dilakukan lebih banyak orang. Namun dalam hal pekerjaanku, aku sudah terbiasa. Aku membuat kemajuan dan efektif dalam tugasku, dan saudara-saudariku menghormatiku. Agar tak kehilangan statusku saat itu, aku lebih suka perluasan penginjilan lebih lambat daripada menambah staf. Itu menghalangi pekerjaan gereja, kan? Itu egois dan hina. Memikirkannya, aku sangat takut dan menyesali yang kulakukan. Aku mau bertobat dan berubah, tak mau terus mengejar itu. Oh ya, bagian firman Tuhan mana yang membalikan keadaan? Iya, Aku membaca bagian Nuh memperlakukan amanat Tuhan dan termotivasi. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Setelah menerima amanat ini, memahami apa yang tersirat dari firman Tuhan, menilai dari semua yang telah Tuhan firmankan, Nuh tahu bahwa ini bukan perkara sederhana, bukan tugas yang mudah. Meskipun Nuh menyadari dan memahami kesulitan besar dari apa yang Tuhan percayakan kepadanya, dan betapa beratnya ujian yang akan dia hadapi, dia tidak berniat untuk menolak, melainkan dia sangat bersyukur kepada Tuhan Yahweh. Mengapa Nuh bersyukur? Karena Tuhan secara tak terduga telah mempercayakan sesuatu yang begitu penting kepadanya dan telah secara pribadi memberitahu dan menjelaskan setiap rincian kepadanya. Bahkan, yang jauh lebih penting, Tuhan juga telah memberitahukan kepada Nuh seluruh kisahnya dari awal hingga akhir tentang mengapa bahtera itu harus dibangun. Ini adalah perkara tentang rencana pengelolaan Tuhan sendiri. Ini adalah urusan Tuhan sendiri, dan karena Tuhan telah memberitahukan kepadanya tentang perkara ini, Nuh merasakan makna pentingnya. Singkatnya, dinilai dari berbagai tanda ini, dinilai dari nada bicara Tuhan, dan berbagai aspek dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Nuh, Nuh bisa merasakan makna penting dipercayakannya pembangunan bahtera itu kepadanya oleh Tuhan. Dia dapat menghargai hal ini di dalam hatinya dan tidak berani menganggapnya enteng, juga tidak berani mengabaikan rincian apapun. Menghadapi berbagai macam kesulitan, kesukaran, dan tantangan, Nuh tidak mundur. Ketika beberapa tugas teknisnya yang lebih sulit seringkali gagal dan mengalami kerusakan,
Meskipun Nuh merasa gelisah dan cemas di dalam hatinya, ketika dia merenungkan firman Tuhan, ketika dia mengingat setiap firman yang Tuhan perintahkan kepadanya, dan peninggian Tuhan terhadap dirinya, dia seringkali merasa sangat termotivasi. Aku tidak boleh menyerah, aku tidak boleh mengingkari apa yang Tuhan perintahkan dan percayakan untuk kulakukan. Ini adalah amanat Tuhan, dan karena aku menerimanya, karena aku mendengar firman yang diucapkan oleh Tuhan dan suara Tuhan, dan karena aku menerima amanat ini dari Tuhan, aku harus menaatinya secara mutlak. Itulah yang seharusnya dicapai oleh seorang manusia. Jadi, apapun jenis kesulitan yang dia hadapi, apapun ejekan atau fitnah yang dia hadapi, betapapun lelahnya tubuhnya, betapapun lemahnya, dia tidak meninggalkan apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya dan selalu mengingat setiap kata yang telah Tuhan katakan dan perintahkan. Bagaimanapun lingkungannya berubah, sebesar apapun kesulitan yang dia hadapi, dia percaya bahwa semua ini tidak akan berlangsung selamanya, bahwa hanya firman Tuhan yang tidak akan pernah berlalu, dan hanya apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan yang harus diselesaikan. Nuh memiliki iman sejati kepada Tuhan di dalam dirinya, dan ketaatan yang sudah seharusnya dia miliki, dan dia terus membangun bahtera yang Tuhan minta untuk dibangun olehnya. Hari demi hari, tahun demi tahun, Nuh bertambah tua, tetapi imannya tidak berkurang, dan tidak ada perubahan dalam sikap dan tekadnya untuk menyelesaikan amanat Tuhan. Meskipun ada kalanya tubuhnya merasa lelah dan lemah, dan dia jatuh sakit, dan di dalam hatinya dia merasa lemah, tekad dan ketekunannya untuk menyelesaikan amanat Tuhan dan menaati firman Tuhan tidak berkurang. Selama bertahun-tahun Nuh membangun bahtera, Nuh berlatih mendengarkan dan menaati firman Tuhan dan menerapkan salah satu kebenaran penting dalam hal pelaksanaan amanat Tuhan oleh orang biasa dan makhluk ciptaan Tuhan. Amin. Amin. Aku merenungkan firman-Nya dan melihat Nuh mensyukuri amanat Tuhan. Dia mensyukuri peninggian dan kepercayaannya. Nuh tahu membangun bahtera itu proyek besar dan lama. Dia pasti juga menghadapi banyak kesulitan. Iya. Meski begitu, Nuh tak ragu menerima amanat Tuhan dan tak mengendur sekejap pun. Dia langsung menyiapkan bahan dan barang untuk membangun bahtera. Selama itu, dia harus menghadapi beragam kesulitan dan kesalahpahaman serta fitnah dari kerabat dan sahabat. Tekanan emosinya sangat besar. Dan prosesnya pasti amat sulit. Tapi apapun kesulitannya, Nuh tak menyerah. Dengan iman dan ketaatan sejati, dia terus membangun bahtera. Tuhan berfirman, Nuh berlatih mendengar dan menaatinya. Menerapkan kebenaran penting dalam pelaksanaan amanat Tuhan oleh manusia dan makhluk ciptaannya. Sikap Nuh terhadap amanat Tuhan mengilhamiku. Aku makan dan minum lebih banyak firman daripada Nuh. Tapi saat perluasan penginjilan Tuhan butuh kerjasamaku, aku hanya melindungi gengsi dan status, tak memikirkan kehendaknya. Aku egois dan hina, berutang terlalu banyak kepada Tuhan. Menyebarkan Injil Kerajaan adalah kehendaknya yang mendesak. Apapun kesulitannya, Tuhan pimpin dan bimbing kita. Juga ada banyak yang bisa diajak berkomunikasi. Pemimpin juga sering memberi persekutuan dan bimbingan. Aku renungkan,
dan sadari kesulitanku tak sebanding dengan Nuh. Ya, Aku harus meniru Nuh, dengan penuh iman dan ketaatan melakukan tugas dengan baik dan mengandalkan Tuhan untuk memperluas penginjilan lokal. Amin. Syukur kepada Tuhan, persekutuanmu mengilhamiku. Nuh mendengar firman Tuhan dan memahami kehendak Tuhan. Dia tak pernah mengendur dan berusaha sekuat tenaga menyelesaikan amanat Tuhan dengan benar. Iya. Sekarang, aku akan memikirkan kehendaknya, sebaik mungkin menyebarkan Injil. amin. Amin. Ini juga memotivasiku. Dibanding Nuh, aku sadar kekurangan sikapku terhadap penginjilan. Apapun kesulitanku kelak, aku tak boleh lagi mundur. Aku mau meneladani Nuh dan menjaga amanat Tuhan. Amin. Lalu, aku mencari orang yang mengawasi penginjilan di gereja lain dan berdiskusi tentang cara membuat penginjilan lebih efektif. Mereka memberiku saran dan ide. Selangkah demi selangkah aku terapkan. Oh, Beberapa lama, kami menerima banyak orang yang menyelidiki jalan yang benar. Setiap hari banyak yang menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. syukur kepada Tuhan. Kami masih kekurangan staf penyiraman. Jika petobat baru tak mampu membangun dasar di jalan yang benar, mereka dapat diganggu kekuatan antikristus. Itu membuatku merasa bersalah dan berutang banyak ke petobat baru. Saat itu, aku tak tahu harus apa. Aku cemas sampai menangis. Tapi begitu aku merasa tak berdaya, aku ingat satu firman Tuhan. Biar kubacakan. Baik, ini. Baik. Kata firman-Nya, saat sesuatu terjadi, semua harus banyak berdoa bersama. Dan menghormati Tuhan tak boleh mengandalkan ide sendiri untuk bertindak sembarangan. Asalkan bersehati, berdoa dan mencari kebenaran. Mereka dapat pencerahan Roh Kudus dan berkat Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Jika 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, itu akan dilakukan oleh Bapa-Ku di surga. Karena saat 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, disitulah Aku ada di tengah mereka. Apa yang ditunjukkannya, manusia tak dapat meninggalkan Tuhan dan harus bersandar kepadanya. Manusia tak bisa bertindak sendiri. Tak patut berjalan sendiri. Apa maksud tak bisa bertindak sendiri? Kau harus harmonis bekerja sama, sehati dan sepikiran dan bertujuan sama. Seperti seikat lidi sulit dipatahkan. Bagaimana bisa seperti seikat lidi? Kau harus sehati dan sepikiran, dan Roh Kudus akan bekerja. Amin. Amin. Firman-Nya memberiku jalan dan arah. Kubawa kesulitan ini dan kudiskusikan dengan pengawas kelompok. Kami mencari solusi bersama. Itu beban kami semua. Kami lalu sukarela mengirim beberapa orang untuk menyirami petobat baru. Ini meringankan masalah gereja-gereja. Syukur kepada Tuhan. Di akhir Desember, hasil penginjilan gereja kami 10 kali lipat hasil setengah tahun lalu. Syukur kepada Tuhan. Jika mengorbankan diri untuk Tuhan, kita akan melihat berkat-Nya. Iya, saudara-saudariku gembira hingga menangis. Aku pun senang. Aku bersyukur atas bimbingannya. Pekerjaan Tuhan dilakukannya sendiri, manusia hanya bekerja sama. Aku merasa bersalah dan malu karena keinginanku menjaga gengsi dan status hampir menghambat penginjilan. Setelah itu, kulihat rekanku, pengawas pekerjaan gereja terlalu sibuk. Aku ingin membantu meringankan bebannya. Dia pun setuju. Namun setelah mulai, aku mendapati itu jauh lebih rumit dari bayanganku. Aku kurang pengalaman, tak cakap memakai kebenaran untuk menyelesaikan masalah. Aku mencemaskan pendapat orang lain jika tak bekerja dengan baik.
Akankah mereka pikir aku tak punya kenyataan kebenaran, bukan siapa-siapa? Jadi sebagai pengawas, aku tak mungkin membangun citra di antara mereka. Makin kupikir, makin aku merasa ini berisiko dan seharusnya tak kuambil. Aku menyesal memikirkan semua dengan cara sederhana dan ingin mencari alasan agar rekanku yang menindaklanjutinya. Saat inilah aku ingat kegagalanku sebelumnya. Aku sadar sedang kembali menjaga reputasi dan teringat satu firman Tuhan. Kata Tuhan, bagi yang bertugas dalam atau dangkal pemahaman akan kebenaran, penerapan memasuki kebenaran adalah dengan memikirkan kepentingan rumah Tuhan dan melepas kehendak egois, niat, motif pribadi, reputasi, dan status. Utamakan kepentingan rumah Tuhan. Inilah yang harus orang lakukan. Jika orang yang melaksanakan tugasnya tak bisa berbuat sebanyak ini, lalu bagaimana mungkin bisa disebut melaksanakan tugasnya? Ini bukanlah melaksanakan tugas. Amin. Amin. Firman-Nya mengingatkanku tepat waktu. Aku harus melepas status dan mendahulukan pekerjaan gereja. Gereja punya banyak pekerjaan dan rekanku terlalu sibuk. Tapi aku masih punya waktu dan tenaga, jadi aku harus berbagi beban. Membuat rekanku melakukan pekerjaan ini untuk menjaga reputasiku, itu sikap egois dan hina. Iya. Aku pun membuang gagasan itu. Aku ingin mengerjakannya sebaik-baiknya. Iya. Amin. Aku bebas dari gengsi dan status, dapat memikirkan beban Tuhan dengan tulus, dan melakukan tugas sebaik mungkin, sepenuhnya adalah hasil yang dicapai firman Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.